Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Bapak Muhaimin, izin mempresentasikan hasil tugas yang telah Bapak berikan. Saya Firdani Akbar Pangestu bersama Bang Dwi Purnomo dan Bang Alfian. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas rekayasa perangkat lunak berupa dokumen SRS atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi sewa motor online yang kami buat untuk mendukung transformasi digital layanan sewa kendaraan bagi wisatawan Bali. Pada slide pertama ini, berisikan judul kami SRS aplikasi sewa motor online. Fokus utamanya digitalisasi proses sewa motor supaya lebih praktis buat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pada slide yang kedua, identitas tim kami. Ini anggota kelompok kami bertiga, Bang Dwi Purnomo, Bang Alfian Reno Prastio, dan saya sendiri, Firdan Akbar Pangestu. Di sini semuanya terlibat aktif dari penyusunan dokumen RS, SRS, coding backend frontend, sampai pengujian integrasi sistem. Next, Bang. Oke, untuk slide yang ketiga, ruang lingkup sistem. Masuk ke bab satu. Ini merupakan ruang lingkup sistem kami. Jadi aplikasi ini mempunyai 4 fokus utama. Yang pertama, fitur pencarian dan pemesanan motor. Yang kedua, keamanan data seperti upload, identitas, dan pembayaran DP online. Yang ketiga, admin bisa verifikasi pesanan dan cek kondisi motor. Dan yang keempat, sistemnya dibuat mobile first dan dua bahasa karena target penggunaannya wisatawan lokal maupun asing. Next, lanjut ke slide yang keempat. Oke, di sini ada definisi dan akronim. Ini beberapa istilah penting yang sering muncul di dokumen kami. SRS itu sendiri singkatan dari Software Requirement Specification. Terus ada DP alias Down Payment, uang muka buat kunci slot motor. Ada juga istilah double booking, yaitu resiko dua orang pesan motor yang sama di waktu yang sama. Makanya kami punya sistem soft lock, yaitu penguncian sementara slot motor selama proses pembayaran berlangsung. Next, referensi regulasi dan standar. Sistem ini juga kami rancang berdasarkan beberapa acuan resmi. Untuk perlindungan data pelanggan kami mengacu ke Undang-Undang PDP tahun 2022 untuk standar keamanan informasi kami pakai kerangka ISO 27001 dan untuk struktur dokumen SRS-nya sendiri kami ikut standar internasional IEEE 830. Next, pada slide ini perspektif produk dan ekosistem sistem. Ini masuk ke bab yang kedua. Ini gambaran umum sistemnya. Intinya, aplikasi ini menyatukan layanan sewa motor yang sebelumnya terpisah-pisah jadi satu platform web dan mobile. Semua data, mulai dari pencarian, pemesanan, pembayaran, verifikasi dokumen, sampai laporan, tersimpan di dalam satu database terpusat. Nah, jadi jadwal armada dan data pelanggan tetap konsisten dan aman. Lanjut, Bang. Pada bagian ini karakteristik pengguna. Ada 4 aktor utama di sistem kami. Pertama, pelanggan yang mencari motor, pesan, upload dokumen, bayar, sampai komplain. Yang kedua, admin rental yang mengurusi armada, verifikasi dokumen, dan
tangani komplain. Yang ketiga, manajer rental yang pantau laporan keuangan dan atur hak akses. Dan yang terakhir, payment gateway. Ini aktor eksternal yang otomatis memproses konfirmasi pembayaran. Next. Selanjutnya, batasan dan asumsi. Beberapa batasan sistem kami, seperti pembayaran online, sangat bergantung sama layanan payment gateway pihak ketiga. Itu verifikasi dokumen masih dilakukan manual oleh admin. Meski kedepannya bisa diintegrasikan dengan OCR. Kami juga asumsikan koneksi internet di lokasi wisata nggak selalu stabil. Makanya sistem dirancang tahan gangguan dan karena mayoritas pengguna pakai HP. Desainnya kami buat mobile first. Next. Selanjutnya kebutuhan fungsional pelanggan. FR01 sampai 05. Masuk bab yang ketiga. Yang ini kebutuhan fungsional untuk sisi pelanggan. Ada 5. Bisa daftar dan login, yaitu FR1. Cari motor berdasarkan tanggal, lokasi, tipe, dan harga. FR2. Lihat ketersediaan motor secara real time biar nggak double booking. FR3. Buat pesanan lengkap dengan lokasi antar jemput. FR4. Dan upload dokumen identitas seperti KTP, SIM, atau paspor, yaitu FR5. Next. Kebutuhan fungsional sistem dan admin ini pada FR6 sampai FR10. Sistem bisa diintegrasi pembayaran otomatis yaitu FR6. Pelanggan bisa ajukan keluhan lewat aplikasi FR7. Aplikasi eh admin bisa verifikasi dokumen dan approve atau reject pesanan FR8. Admin kelola data armada motor FR9 dan admin bisa menindaklanjuti keluhan pelanggan FR10. Next. Selanjutnya kebutuhan fungsional manager FR11 sampai FR13. Untuk manajer ada 3 kebutuhan. Kelola akun dan hak akses admin FR11. Lihat dan download laporan keuangan serta riwayat transaksi FR12. Dan akses analitik bisnis seperti motor, paling laris, grafik, pendapatan, dan tren pemesanan bulanan FR13. Next. Masuk bab keempat, yaitu kebutuhan non-fungsional NFR 01 hingga 03. Kebutuhan non-fungsional yang pertama usability, desain harus mobile, first dan alur pemesanan maksimal 5 langkah biar gampang dipakai wisatawan awam. Yang kedua reliability, sistem harus bisa handle 30 pengguna aktif bersamaan dan pertumbuhan data 20 GB per tahun. Ketiga, security, pakai autentifikasi ganda atau MFA untuk transaksi besar dengan kode OTP terkirim maksimal 10 detik. Next. Next, Bang. Selanjutnya NFR 04 hingga NFR 05, 06. Yang terakhir sebelum lanjut ke bab berikutnya, availability, sistem harus aktif 24 jam per 7 hari dengan uptime minimal 99,5% dan ada backup data otomatis setiap hari. Compatibility-nya, sistem harus jalan optimal baik di web maupun mobile, pakai teknologi open source. Dan performance, proses penting seperti login dan konfirmasi pembayaran harus selesai maksimal 2 detik. Sementara halaman checkout harus loading di bawah 1,5 detik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bang Alfian. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Firdan. Saya lanjutkan. Lalu untuk yang di bab 5, bab selanjutnya, di sini untuk daftar use case system ada kode yaitu
UC01 sampai UC13. Di sini ada beberapa use case dan aktor dan juga fungsi mereka masing-masing. Yang pertama, untuk kode UC01 hingga UC03, aktor yang terkait di sini adalah pelanggan dengan use case daftar dan login, cari motor, lalu melihat status pesanan. Untuk fungsinya, mereka bisa manajemen akun, pencarian unit kendaraan, dan pemantauan booking. Thread-nya adalah pelanggan dan payment gateway. Use case-nya adalah buat pemesanan dan DP, unggah dokumen, ajukan keluhan, dan proses bayar. Fungsinya yaitu untuk transaksi reservasi sewa, validasi identitas diri, dan pemrosesan pembayaran. Lalu untuk admin rental sendiri, use case-nya adalah verifikasi pesanan, kelola armada, dan kelola keluhan. Fungsinya yaitu untuk memvalidasi berkas, memanajemen stok motor, dan menangani tiket keluhan. Lalu yang terakhir, untuk kode UC12 hingga UC13, di sini aktor yang terkait adalah manajer rental. Use case-nya adalah untuk melihat laporan keuangan dan transaksi, dan juga kelola data admin. Fungsinya yaitu untuk audit laporan bisnis periodik dan manajemen hak ases staff. Next, Bang. Lalu untuk bab 5.2 yaitu analisis use case diagram. Yang pertama itu visualisasi hubungan aktor dan batas sistem. Diagram use case di sini menggambarkan batasan sistem aplikasi rental motor serta relasi langsung antara ketiga aktor utama dengan berbagai fungsionalitas di dalam sistem. Lalu selanjutnya adalah relasi khusus yaitu include dan extend. Ini memuat relasi penting seperti hubungan include pada proses pemesanan motor yang mewajibkan pembayaran dan pengunggahan dokumen identitas, serta relasi extend pada pengelolaan denda dan kondisi pengembalian kendaraan. Next. Lalu bab selanjutnya di sini untuk kode UC04, yaitu buat pemesanan dan pembayaran uang muka, aktor utama dan sekunder. Di sini pelanggan sebagai aktor utama dan payment gateway sebagai aktor sekunder. Untuk prakondisi dan pasca kondisi, pelanggan sudah login dan motor tersedia. Lalu pasca kondisinya pesanan berstatus menunggu verifikasi dengan slot jadwal terkunci, permanen, dan DP berstatus lunas. Nah, untuk alur utamanya secara ringkas di sini, yang pertama, pelanggan memilih motor dan tanggal sewa, lalu sistem melakukan soft lock slot motor. Lalu pengisian lokasi untuk mengantar atau mengambil, lalu unggah dokumen, dan berkas akan divalidasi. Yang terakhir, pemilihan metode pembayaran dan eksekusi pembayaran uang muka melalui payment gateway. Lalu untuk alur alternatifnya, di sini yang pertama, jika pembayaran tertunda, misal untuk pembayaran transfer bank atau vital account, sistem menetapkan status menunggu pembayaran dengan batas waktu tertentu, misal 2 jam sebelum softlock otomatis dilepas jika belum dibayar. Lalu alur eksepsi, di sini sistem menampilkan pesan bahwa motor tidak tersedia dan menyarankan tanggal atau unit alternatif. Lalu alur eksepsi yang terakhir, penolakan dokumen karena tidak valid dan pembatalan otomatis apabila transaksi pembayaran gagal diproses oleh payment gateway. Oke, lalu untuk kode UC08, di sini aktor utamanya yaitu admin rental. Eh, untuk prakondisi dan pasca kondisi terdapat pesanan dengan status menunggu verifikasi dan uang muka berstatus lunas. Pasca kondisi pesanan berubah menjadi terverifikasi dan terjadwal, serta notifikasi terkirim ke lapangan. Untuk alur utamanya, admin membuka daftar pesanan, lalu menampilkan rincian pesanan, dokumen, dan bukti pembayaran. Lalu admin juga memeriksa keabsahan dokumen, menyetujui pesanan, dan menetapkan jadwal pengantaran pengambilan motor. Lalu yang terakhir, sistem akan memeriksa jadwal, menyimpan data, dan mengirim konfirmasi ke pelanggan. Untuk alur alternatif dan eksepsinya, yang pertama untuk alur alternatif, admin menetapkan status, perlu klarifikasi dan meminta dokumen tambahan dari pelanggan. Proses use case dijeda sementara waktu menunggu respon pelanggan. Untuk alur eksepsi,
sistem mengubah status pesanan menjadi ditolak dan memicu proses pengembalian dana sesuai kebijakan perusahaan. Lalu untuk alur eksepsi yang terakhir, sistem memberikan peringatan, waktu, dan meminta admin memilih slot waktu atau unit kendaraan pengganti yang tersedia. Lalu untuk alur aktivitas sistem, pemisahan tanggung jawab atau swim lane, activity diagram memetakan interaksi kerja antara sisi pelanggan dan sisi admin secara sekuensial. Lalu untuk titik keputusan, alur kerja memperlihatkan proses pengecekan motor secara otomatis oleh sistem. Jika motor tersedia, alur dilanjutkan ke pengisian data diri dan pembayaran uang muka. Jika tidak ada, sistem mengarahkan pelanggan kembali untuk memilih tanggal lain. Selanjutnya, untuk bab 8, interaksi objek. Di sini komunikasi antar subsistem. Sequence diagram merinci urutan pengiriman pesanan antar muka pengguna, web atau aplikasi, back-end dan logika bisnis, database motor, hingga sistem pembayaran. Lalu untuk blok kondisional, menjelaskan skenario percabangan ketika motor tersedia versus skenario ketika motor tidak tersedia. Lalu untuk bab 9 di sini untuk UI design, desain fungsional Bali Ride, antarmuka web atau mobile dirancang modern dengan navigasi utama yang jelas. Untuk fitur halaman katalog utama di sini tersedia panel filter kendaraan yang komprehensif, serta kartu produk motor yang menampilkan informasi harga, spesifikasi, rating ulasan, dan tombol aksi sewa instan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Dwi Purnomo. Oke, terima kasih Bang. Untuk bab 10 yaitu desain arsitektur perangkat lunak. Untuk arsitektur multi-tier atau microservice, sistem dibagi menjadi beberapa lapisan layer atau terstruktur, yaitu yang pertama presentation layer, yaitu aplikasi pelanggan dan web berbasis REST API. Yang kedua, API gateway layer itu mengelola routing request, autentikasi JWT check, dan rate limiting. Berikutnya, application atau service layer yaitu berisi modul authentication, booking, rental, fleet motor, payment gateway, dan notification service. Yang berikutnya, data dan storage layer berisi database relasional, cloud object storage, serta Redis cookie untuk status ketersediaan. Untuk berikutnya yaitu interface dengan sistem lain. Di dalam sistem ini terdapat sistem internal yaitu berisi Google Map, MyDitrans, dan SendGrid. Untuk fungsi integrasinya menggunakan Identity Provider, Maps, dan Location API, Payment Gateway, dan WhatsApp atau Email API. Untuk mekanisme pertukaran data yaitu menggunakan REST OS yaitu untuk kemudahan login sosial media. Yang kedua REST API untuk penghitungan jarak dan titik lokasi antar atau ambil kendaraan. Berikutnya REST API dan HTTPS untuk pembuatan token transaksi dan callback status. Yang berikutnya yaitu push API untuk mengirim pesan OTP, tiket, dan invoice otomatis. Nah, untuk technical stack yaitu software arsitektur berisi komponen server dan klien. Untuk komponen sisi hardware kita menggunakan minimal spek di Cloud VPS atau 4 core CPU 8 GB RAM dan 100 GB SSD. Bisa menggunakan Linux Ubuntu Server 22.04 LTS. Untuk alasan pemilihan itu memenuhi NFL 01 terkait kinerja dan open source. Berikutnya ada tentang database dan web server menggunakan PostgreSQL, MySQL, dan Node. Untuk alasan pemilihannya menjamin integritas data, relasional, dan performa tinggi. Berikutnya klien atau hardware dan operating system menggunakan smartphone atau RAM minimal 2 GB, PC atau laptop dengan Android 10 Plus atau iOS 14 Plus dan menggunakan Windows 10 Plus. Berikutnya, alasannya adalah memenuhi standar kompatibilitas pengguna luas atau NFR. Berikutnya itu front-end atau mobile framework menggunakan Next.js atau web, dan Flutter versi 3 atau menggunakan mobile apps.
yaitu alasan nominalnya mendukung performa responsif lintas platform NFR 04. Untuk technical stack, network, dan integrasi, yang pertama, switch dan router menggunakan managed gigabit switch atau MikroTik, yaitu kesesuaian kebutuhan, menjaga keamanan dan segmentasi jaringan internal. Berikutnya, koneksi internet dedicated bandwidth minimal 20 Mbps, SLA 99,9%, yaitu menjamin kestabilan akses data operasional rental atau memenuhi NFR. Berikutnya, integrasi API eksternal menggunakan Mitran atau Extended atau menggunakan gateway, yaitu menggunakan API WhatsApp. Fungsinya yaitu menunjang otomatisasi transaksi keuangan dan notifikasi pelanggan. Untuk lembar pengesahan dokumen ini sudah disahkan pada tanggal 13 Juni tahun 2026 kepada yang mewakili dari pihak dosen pengampu yaitu Bapak Muhaimin Eskom SH MM Mkom. Untuk perwakilan mahasiswa kelompok 12 ada saya Dwi Purnomo dan Firdan Akbar Pangestu beserta Alfian, dan dokumen sudah diserahkan. Izin kami stop screen dan kami akan share tentang hasil aplikasi yang sudah kami buat. Nah, ini untuk yang kami share tampilannya adalah data-data source code-nya. Ini ada aplikasinya, kita buka menggunakan VS Code. Di sini untuk foldernya di dokumen Bali Write. Ini ada beberapa komponen yaitu admin, booking, footer, header, help, dan login, dan seterusnya. Berikutnya untuk tampilan di webnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk tampilannya adalah sebagai berikut. Ini akan saya tampilkan sebagai admin. Ada 3 role. Yang pertama yaitu sebagai admin. Berikutnya ini sebagai pemilik. Berikutnya sebagai user. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi ini, kita bisa menggunakan uji coba untuk sewa unitnya. Jadi di awal kita sewa unit ini, kita mulai isi tanggalnya, durasinya, dengan data-data tersebut. Nanti kita tinggal masukkan datanya, kemudian kita konfirmasi ke admin. Oke. Nah, setelah kita masukkan data, nanti akan muncul notifikasi selesai kembali ke katalog. Nah, setelah ini kita buka ke role admin sebagai verifikator. Kita refresh dulu. Nah, di sini di bagian admin Nah, di admin nanti akan muncul notif, kita tinggal dibuka. Ini secara sistem dia akan muncul tulisan di atas ini bahwasanya pada hari ini ada yang menyewa ini tanggal 5 bulan 8 2026 dari tanggal 4 sampai tanggal 5 kita tinggal buka dan kita verifikasi, kita buka datanya. Di sini kita bisa approve untuk verifikasi dan atau kita tolak sesuai dengan
dengan data yang ada. Apakah user sudah membayar atau tidak? Ya, kita bisa batalkan. Kalau kita tolak nanti akan muncul di data tadi sebagai user. Ketika ini kita bisa cek lagi. Ini akan ada notif di bagian user. Buka. Nanti akan muncul di sini pesanan saya dibatalkan. Seperti itu. Dan di role sebagai pemilik akan muncul tampilan seperti ini. Di Pak Wayan pemilik nanti akan ada notif sewa aktif berjalan, total armada, pendapatan kotor, komisi bersih pemilik, dan sebagainya. Jadi secara tampilan utama adalah seperti berikut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.